Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Maria Sitanggang, SPD, mahasiswa peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari Universitas Negeri Padang, bidang pendidikan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2530784. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di UPT SMP Negeri 021 Sigalogo, Kecamatan Onan Ganjang, Humbang Hasundutan. Ini adalah bukti identitas saya sebagai bukti keabsahan dari data diri saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, semangat. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes. Sebagai umat beragama, sebelum kita memulai aktivitas kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk memimpin doa, kami persilahkan Theopani Sihombing. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami dalam keadaan sehat, berkumpul dosa, sengaja maupun tidak selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Lumban Gaul, Hadir Bu. Sandro, Hadir Bu. Theopani, Hadir Bu. Sari Indah, Hadir Bu. Uni, Veronica. Hadir Bu. Nah, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu nasional. Dan pahami apa yang tertulis, ya, pahami ya, apa yang terlintas di pikiranmu setelah mendengar kata norma. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silahkan. Ketika saya mendengar kata norma, yang terlintas pikiran saya adalah aturan atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Bagus, ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau tidak ada aturan di lingkungan kita? Siapa bisa menjawab? Oke, silahkan. Jika norma atau aturan tidak ada dalam lingkungan, maka akan terjadi perpecahan atau permasalahan. Bagus, ya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus mematuhi norma yang ada di lingkungan masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, silahkan. Supaya masyarakat tertib dan disiplin. Iya, benar. Nah, inilah tujuan pembelajaran pada sub pokok bahasan kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian norma. Kedua, peserta didik mampu menganalisis berbagai macam-macam norma. Ya. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menganalisis berbagai contoh norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baiklah, sekarang kita ke ice breaking supaya kita lebih semangat. Ice breaking kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dang, ding, dung, ser, aha, ma, aha, semangat. Oke, sudah semangat? Sudah.
manusia dalam masyarakat. Ya, kalau tidak ada aturan itu, maka terjadi permasalahan atau pertengkaran. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu. Tujuan dan penting norma bagi kehidupan bermasyarakat. Ini pentingnya norma, ya. Norma membantu masyarakat berfungsi dengan baik dan menghindari konflik, ya. Itulah norma, ya. Tujuan dari norma itu berfungsi untuk menghindari konflik, ya. Ya kan? Paham kan? Kalau sudah ada aturannya. Tujuan norma untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam hubungan antar individu dan kelompok, ya. Kalau kita sudah menuruti aturan itu atau norma itu, maka hubungan harmonis, ya, baik antar kelompok, ya, antar kelompok, ya. Jadi intinya ketika sudah ada aturan itu akan terhindar dari konflik dan permasalahan. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Jenis-jenis Norma. Jadi kita lihat di sini jenis-jenis norma itu ada berapa? 4. Ya, 4. Yang pertama adalah norma agama. Berarti berhubungan dengan Sang Pencipta. Ya. Norma agama berasal dari ajaran agama ataupun kepercayaan kita, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Dengan itu kita jangan melawan kata hati. Kita lanjut norma Kesusilaan. ya, yang kedua norma kesusilaan. Ini berasal dari hati nurani kita, atau bahasa sehari-hari disebut lagi kata hati. Norma kesopanan atau sosial, artinya itu apa? Mengatur tata krama dan perilaku sopan santun dalam pergaulan. Norma hukum dibuat oleh lembaga resmi negara, memiliki sanksi yang tegas yang tidak boleh ditawar-tawar, ya. Contoh, mematuhi rambu lalu lintas, tidak melakukan tindak pidana, tidak membayar pajak. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melanggar norma hukum ini. Contoh kecilnya saja, ketika kita mengendarai kendaraan, sering kita tidak menggunakan helm dalam lingkungan sekolah, ya, karena sudah ada norma hukum dengan aturan. Kita tidak boleh terlambat. Kalau kita terlambat diberikan sanksi ataupun ditegur. Oke, sampai di sini paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke. Pahami dulu gambar ini. Gambar nomor 1 adalah norma. Sekarang si Tio Pani, silakan. Norma agama, Bu. Norma agama. Norma agama? Karena memiliki beragam apa, Bu? Agama. Bu. Ini sudah lebih dari satu agama, ya. Itu nomor 1 adalah contoh norma agama. Norma kesopanan. Kan kalian lihat, Ibu ini sedang menyapu. Datanglah si Yuni. Permisi, Bu. Iya kan? Iya. Jadi si Yuni itu sudah menghormati orang tua. Contoh norma kesopanan. Ini dalam lingkungan sehari-hari sering kita lakukan, ya. Baru kita lanjut dengan norma kesusilaan. Siapa yang bisa atau siapa yang tahu? Kira-kira contoh norma apa yang tertera pada gambar keempat ini? Oke, Amel. Norma hukum, Bu. Iya, norma hukum. Penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di rumah membantu orang tua, menjaga kebersihan kamar, belajar dengan rajin. Ya, siapa di sini yang pernah membantu orang tua? Mantap, turun tangannya. Anak-anak hebat ini, ya. Oke, ya. Jadi itulah yang perlu kita
kita terapkan jika kita di rumah membantu orang tua, menyapu rumah, menyuci piring, membersihkan kamar mandi, ya. Itu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Bagaimana dengan di sekolah? Ya, lihat ini. Mematuhi peraturan sekolah, menghormati guru dan teman, mengerjakan tugas tepat Waktu. ya, itu ya. Mematuhi peraturan sekolah itu harus menggunakan seragam lengkap dengan atributnya, ya. Menghormati guru, ya. Kalau ini harus kita lakukan. Contohnya, kalau guru berada di sini, kita mau lewat, kita pamit atau permisi. Di sekolah mengerjakan tugas tepat waktu. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Oke. Bagaimana kita kalau melanggar norma? Ya kan? Pasti ada sanksi. Pelanggaran norma. Ini dia. Setiap norma itu memiliki sanksi yang berbeda-beda. Ya, sanksi bisa berupa teguran, hukuman, atau sanksi sosial. Ya, penting untuk memahami sanksi agar tidak melanggar norma. Contoh, melanggar norma kesopanan bisa ditegur atau dikucilkan. Melanggar norma hukum bisa dikenakan hukuman pidana. Ya, jadi norma hukum ini kalau kita melanggar norma hukum, kita bisa diberikan sanksi pidana. Ya. Kalau kita melanggar norma kesopanan ini hanya ditegur. Contohnya, ibu berdiri di sini, lewatlah si Amel. Si Amel tidak permisi. Ibu tegur, besoknya si Amel tidak akan melaksanakan hal yang sama. Jadi setelah kita belajar tentang sanksi dari pelanggaran norma ini, mari kita sama-sama ya memahami sanksinya. Paham? Paham, Bu. Ibu kan sudah menerangkan topik ataupun sub pokok bahasan kita, ya. Sekarang masih ada atau ada yang kurang paham tentang materi, atau adakah pertanyaan tentang materi yang Ibu sampaikan? Saya, Bu. Oke, Tenpai, silahkan. Saya kurang paham tentang contoh dari norma hukum. Norma hukum di lingkungan sekolah. Ya. Jadi teman kita si Tenpai itu kurang paham tentang contoh dari norma hukum, ya. Iya, Ibu contohkan ya. Untuk peserta didik yang laki-laki, ada aturan kalau peserta didik itu tidak boleh berambut Panjang. Tapi ada juga peserta didik yang laki-laki yang melanggar peraturan. Jika peserta didik laki-laki itu mempunyai rambut panjang, akan ditegur. Ya, kalau sudah ditegur tidak mau, akan diberikan sanksi. Itulah aturan yang ada di sekolah. Sudah? Yang kedua. Nah, si Yuni. Ketika si Yuni terlambat sekolah, apakah dia sudah melanggar norma hukum? Sudah. Nah, ketika orang-orang itu melanggar norma, pasti ada sanksinya. Sanksinya kalau kita terlambat itu apa? Dihukum atau ditegur. Jadi intinya Tenpai, kita harus mematuhi norma. Kita harus mematuhi aturan supaya kita tidak kena sanksi. Supaya kita jangan dihukum. Sudah paham Tenpai? Sudah, Bu. Oke. Anak-anak sekolah harus menggunakan pakaian seragam yang sama dengan atribut. Iya kan? Itu murid-murid yang mematuhi aturan. Nah,
diberi sanksi. Jadi kesimpulannya adalah siapa yang melanggar norma pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Jadi mari kita patuhi norma-norma yang ada. Saya, kamu, kita semua bisa. Oke, mantap. Lanjutkan dengan ice breaking, ya. Kesimpulan, ya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Kesimpulan dari materi yang kita pahami, yaitu kesimpulan pelajaran kita dari subtopik kita adalah norma. Ini ya. Kesimpulannya adalah norma sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan masyarakat, ya. Memahami dan melaksanakan norma akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman dengan mematuhi norma, ya. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Ayo semangat. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Saya optimisme semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati norma-norma yang ada. Sekarang kita lanjut KPD. Namun sebelumnya kita duduk berkelompok. Kita tentukan dulu kelompoknya, ya. Kelompok 1 sebelah kanan ibu, ya. Dan kelompok 2 yang di tengah, yang cantik-cantik orangnya dan ganteng, ya. Kelompok 3 yang di depan ibu ini, ya. Baiklah, sekarang akan ibu bagi LKPD-nya. Untuk kelompok 1, nah, jadi untuk kelompok 1 ini tugas kelompoknya adalah nanti kau lihat, kau amati gambar ini, ya. Baru dituliskan apa yang kalian amati tentang gambar ini. Oke, paham? Oke. Kelompok 2. Ini nanti kalian mengamati gambar yang ditayangkan di fokus, baru kalian pahami apa yang kalian pahami tentang video yang ibu tayangkan. Paham? Paham, Bu. Oke. Kelompok 3 ini memilih gambar. Di manakah gambar dari norma? Norma keempat itu ada di sini. Baru kau buat dalam bentuk poster. Sudah? Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu sudah berikan tugasnya. Nah, untuk kelompok 2 sekarang ibu tayangkan video. Simak dan pahami, ya. Jadi ini pekerjaannya disimpulkan, ya, di mana norma hukum, norma agama, norma. Silahkan kerjakan. Presentasikan, presentasikan. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Oke, baiklah, sekarang kami persilahkan dari kelompok 1.
mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yudi Veronica Tonang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu norma hukum. Norma hukum dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa dan tegas. Dan apabila ada pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi. Contohnya berupa penjara ataupun denda. Jadi kita harus taat terhadap norma ini. Yang kedua, norma agama. Norma agama yang bersumber dari Tuhan. Contohnya 1. Berdoa sebelum tidur. 2. Berdoa sebelum belajar. 3. Tidak berbohong kepada orang lain. Jadi kita harus menghargai dan menghormati agama yang berbeda. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Oke, bagus. Silahkan dulu. Luar biasa. Kelompok 1 luar biasa. Bagus. Oke, kelompok 2 kami persilahkan maju ke depan. Pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Tepani Luna Shombing. Perkenalkan hasil presentasi kami. Setelah kami mengamati video yang ditayangkan, maka kami dapat menyimpulkan dari setiap norma agama. Contoh yang di video mengajak teman untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Norma hukum, ketika kita mengendarai kereta, kita harus memakai helm. Apabila kita tidak menggunakan helm, maka kita akan diberi sanksi. Norma 3, norma kesopanan atau sosial. Menyapa teman ketika bertemu di suatu tempat. Norma kesusilaan, dari video yang ditayangkan, bersikap jujur dan membantu orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, bagus. Silahkan dulu. Terima kasih untuk kelompok 2. Bagus. Ayo, kelompok 2 bagus ya. Dengan kelompok 3 silahkan maju ke depan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikannya, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Jeremia Robema Simandulang. Adapun tugas kelompok kami yaitu membuat poster mengenai norma. Norma agama berada di gambar pertama, yaitu berdoa sebelum tidur. Norma susila berada di gambar nomor 3, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Norma hukum berada di gambar nomor 6, yaitu menggunakan helm pada saat berkendaraan. Norma kesopanan berada di gambar nomor 7, yaitu menyalip orang tua. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, silahkan duduk. Baiklah, jadi dari setiap kelompok itu sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu buat dulu tanggapan Ibu ya. Nah, untuk kelompok 1 ya. Setelah kalian mempresentasikan hasil dari kelompok itu ya. Ibu berikan dulu tanggapan sedikit ya. Nah, dalam membuat hasil pengamatan. Jadi yang kita amati itu adalah dari gambar ya. Nah, yang pertama kita amati betul-betul dulu dari sebuah gambar. Baru kita bisa mengamati. Apa yang kita amati itu kita tuliskan. Yang kita tuliskan itulah hasil dari pengamatan kita. Oke, baiklah. Kita sudah selesai presentasikan. Sekarang ke sesi tanya jawab dari setiap kelompok. Pak? Oke. Nah, kita sepakati ya. Yang pertama, yang memberikan pertanyaan dari kelompok 1. sudah siap? Oke. Sekarang kami persilahkan untuk kelompok 1 memberikan pertanyaannya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya ke teman kami kelompok
Jika saya terlambat ke sekolah, hal ini termasuk ke contoh norma? Saya Bu. Jawabannya adalah norma hukum. Iya, norma hukum. Itu jawaban dari si Teopani. Bagus. Tegaskan. Dari semua kelompok sudah mengajukan pertanyaan. Ya. Jadi dari setiap kelompok juga bisa menjawab. Ya. Ya. Terima kasih untuk anak-anak ibu untuk pertanyaannya. Supaya lebih giat belajar, lebih semangat, ya. Jadi itulah harapan ibu untuk kedepannya supaya lebih kreatif, semangat, ya. Oke, jadi ya ibu akan menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari, ya. Jadi kita sudah mempelajari arti dari norma, jenis-jenis dari norma. Jadi kita kan sudah paham kalau kita mendengar kata norma itu atau terlintas dalam pikiran kita itu adalah aturan. Ya, jadi kita harus taat aturan dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contohnya norma agama, menghargai setiap agama yang berbeda. Yang kedua, kita harus menerapkan norma hukum di sekolah kita supaya kita jangan diberi sanksi. Ya, Ibu harap anak-anak kami tidak ada yang melanggar norma hukum. Yang pertama, tiba di sekolah dengan tepat waktu. Kedua, pakailah seragam sekolahmu lengkap dengan atributnya. Dari materi kita, ya, ibu bertanya untuk anak-anak ini, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran kita? Atau ya, siapa yang boleh menjawab? Saya Bu. Oke, Teopani. Saya merasa puas dengan pelajaran hari ini karena memiliki banyak gambar sehingga saya bisa dapat mudah menangkap pelajaran-pelajaran hari ini. Oke. Ada yang lain? Siapa? Bagaimana perasaanmu, Nak? Saya sangat suka dengan pembelajaran kita hari ini. Oh, siapa? Saya sangat bagus karena bisa menampilkan beberapa gambar. Iya. Jadi intinya anak-anak ibu suka dengan pembelajaran yang bervariasi. Oke, belum kita akhiri pelajaran ini, informasi tentang pertemuan kita minggu depan. Jadi untuk anak-anak ibu, dengarkan ya, harus menjaga kesehatan, menjaga pola makan, ya, dan selanjutnya jangan lupa belajar di rumah. Ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan atas Amin. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, ya. Semoga apa yang Ibu ajarkan, apa yang kalian terima, apa yang kalian pahami bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu